Ibu ingin Islamic Center Pasir Pangarayan yang besar, megah, cantik, terbaik 2015 itu ada juga di Ujung Batu? Apakah Bapak Ibu ingin masjid seperti itu bisa ada di 12 kabupaten se-Riau? Syaratnya satu saja, dudukkan Pak Ahmad jadi, bukan kata aku Pak. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kalau jadi DPR RI kantornya jauh di Senayan, kita mau datang halal bihalal susah. Kalau dia DPR RI rumahnya di Jakarta, tapi dia masih sempat untuk datang menemui kita di sini. Banyak orang sebelum jadi duduk turun dari mobil, setelah jadi tutup kaca mobil hitam, lubang hidung pun tak nampak. Tapi beliau masih mau datang. Pagi tadi di Lubuk Bendahara menyerahkan duit 150 juta, 150 juta. Baru kemudian langsung ke Rokan 4 Koto 400 juta. Lalu kemudian datang pula ke Ujung Batu 150 juta, 150 juta. Dalam hatiku, banyak betul duit Pak Ahmad. Itu kalau DPR RI Komisi 8 yang skopnya tidak terlalu besar. Tapi kalau jadi gubernur bisa dibangunkan sekolah tahfiz Quran, betul? Bisa dibangun Islamic Center, betul? Saya ingin betullah kabupaten-kabupaten di Riau ini menikmati seperti yang ada di Pasir Pangarayan. Lalu ketika saya diundang di salah satu kabupaten, saya sampaikan ke bupatinya, Pak Bupati, saya bolak-balik ke Pasir Pangarayan. Saya ingin kabupaten ini juga punya masjid besar macam Pasir Pangarayan di jalan lintas. Bangunlah Pak Bupati. Bupatinya mengangguk-angguk. Entah mengangguk paham, entah mengangguk bongak. Setelah 2 hari sesudah itu datang kawan saya bercerita. Rupanya setelah itu dia bercakap di depan orang banyak. Apa kata dia? Abdul Somad menyuruh saya bangun masjid. Nanti yang sholat di situ siapa? Dalam hatiku, kok bongak bisa jadi bupati? Ragu dia kalau masjid dibangun yang sholat siapa? Membangun peradaban berawal dari masjid. Inilah Isra Mi'raj, satu-satunya ayat yang dalam satu ayat itu ada 2 masjid. Itu yang dibaca oleh qari kita tadi. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Kalau qari tadi yang mengaji jamaah Allah katanya. Pas Abdul Somad mengaji Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram. Macam-macam terpaksa. Ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina. Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sebutkan nama kota yang pertama dibangun di kota adalah Medan, Sumatera Utara. Mudah-mudahan panjang umur, sehat badan, kita bisa jalan-jalan ke Medan. Ada istana Melayu yang besar dan hebat, namanya Istana Maimun. Di depan Istana Maimun ada Masjid Raya Al-Masun, dibangun oleh Sultan Melayu Delhi, namanya Sultan Harun Al-Rashid. Apa beda istana dengan masjid? Istana dibangun 300.000 sak semen, tapi Masjid Al-Masun dibangun 1.000.000 sak semen. Mana yang lebih banyak? Untuk istana apa masjid? Masjid. Sehingga nanti ketika dia menghadap Allah Subhanahu wa taala ditanya, "Hai Sultan Melayu, hai Sultan Harun Ar-Rasyid, hai Sultan Melayu Delhi, kau bangun istana yang megah, tapi ternyata rumahmu ku bangun lebih megah ya Allah." Semua orang kalau sampai ke Masjid Raya Al-Masun Medan, masuk ke dalam, menengok batu marmer pualam yang cantik diukir indah menjadi tempat khotib naik ke atas. Hari Jumat masjid azan 7 orang,
mezinnya, arsitekturnya kombinasi antara Belanda, Turki dan Eropa. Semua orang kalau menengok Masjid Raya Medan berdecak kagum macam menengok kucing Anggora. Sultan meninggal dunia, orang tak ingat, tapi masjid sampai hari ini tegak berdiri. Turun dari Sumatera Utara, turun kita ke Riau, maka kita singgah ke kota Pekanbaru, pergi ke tepi Sungai Siak. Di tepi Sungai Siak ada masjid yang pertama dibangun oleh Sultan Abdul Jalil, Sultan Kerajaan Siak Sri Indrapura tahun 1762. Yang pertama dibangun adalah itulah dia Masjid Raya Senaplan dekat Pasar Bawah. Pasar dibangun, masjid dibangun, dua-duanya dapat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Jual karpet, jual keramik, jual kerupuk, jual keripik, dunia dapat. Tapi setelah azan berkumandang, masjid itu dibangun oleh Sultan Abdul Jalil, tak selesai, dilanjutkan oleh anaknya Sultan Muhammad Ali bin Sultan Abdul Jalil. Masjid tegak berdiri sampai hari ini. Orang yang ragu masjid kosong, diragukan keimanannya. Masih lagi di Riau. Mana dia kotanya? Nama kotanya Pasir Pangarayan. Di tepi sungai Batang Lubuh ada sebuah masjid jami. Di tepi masjid jami, di dalam masjid jami ada seorang imam. 10 tahun, 20 tahun tak pernah tinggal sholat berjamaah. Dia imamnya di dalam, dia memimpin tujuh, dia berzikir. Namanya Syekh Ibrahim. Syekh Ibrahim punya anak perempuan namanya Hajjah Siti Fatimah. Hajjah Siti Fatimah punya anak laki-laki, itulah dia Dr. Haji Ahmad MSI. Paham? Paham? Jadi kalau dikatakan dia cuman mau jadi bupati bangun masjid, ya udah selesai. Dia mau kampanye DPR RI bangun masjid, ya sudah selesai. Dia cerita masjid karena mau jadi gubernur, insya Allah selesai. Darah datuk yang mengalir karena sholat 5 waktu, mursyid tarekat Naqsabandiyah, murid langsung dari Syekh Sulaiman Zuhdi. Ada ulama besar di Jabal Abi Qubais, namanya Jabal Abi Qubais, bukan Kubis. Kubis tukul. Ada bukit di Makkah namanya Jabal Abi Qubais. Nama ulama mursyid tarekat Naqsabandiyah namanya Syekh Sulaiman Zuhdi. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid dari Rokan, namanya Syekh Abdul Wahab Rokan. Kemudian Syekh Abdul Wahab Rokan punya murid seorang sultan dari kerajaan Langkat, itulah dia Sultan Musa. Sultan Musa meminta Tuan Syekh Abdul Wahab Rokan untuk mengembangkan tarekat Naqsabandiyah. Dibangunlah masjid di tepi sungai di Kabupaten Langkat yang ada di sekarang. Lalu kemudian di tanah itu Syekh Abdul Wahab Rokan menengok tanah yang subur dan indah. Kata Sultan Musa, agaknya apa yang nama cocok untuk kampung ini Tuan Syekh, Tuan Guru? Kata Syekh Abdul Wahab Rokan waktu dipejamkannya matanya, nampaknya pintu masuk Masjidil Haram. Pintu masuk Masjidil Haram itu namanya Babus Salam, maka dikasihlah nama kampung itu Babus Salam. Orang Melayu susah menyebut Babus Salam. Kau nak kemana? Besilam. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid lagi namanya Syekh Ismail Al-Khalidi An-Naqsabandi, pulang ke Rokan menyebarkan tarekat Naqsabandiyah kepada orang-orang Mandailing saja. Lalu kemudian daerah itu sekarang disebut dengan sorga. Kabupaten satu-satunya kabupaten yang punya sorga cuman Rokan Hulu, itulah dia Surau Gadiang. Syekh Sulaiman Zuhdi punya murid satu lagi namanya Syekh Ibrahim. Syekh Ibrahim itulah dia yang menyebarkan tarekat kepada orang Melayu-Melayu. Itulah dia Syekh Ibrahim Al-Khalidi An-Naqsabandi, datuk dari Pak Ahmad.
Jadi kalau kita tolong agama Allah, kita sebarkan tarekat Naqsabandiyah, kita makmurkan masjid, satu dari anak cucu cicit kita itu insya Allah akan ada yang menolong agama Allah. Walaupun dia tidak profesor doktor, walaupun dia tidak ke Al-Azhar, tapi menolong agama Allah dengan tanda Kira-kira mana yang lebih efektif menolong agama Allah? Dengan ceramah atau tanda tangan? Jamaah bingung. Mau dijawab ceramah, takut Pak Ahmad tersinggung. Mau dijawab tanda tangan, takut ceramah Ustadz nih pendek, dia balik kena merajuk. Bangunlah masjid, bangunlah masjid, bangunlah masjid. Peletakan batu pertama oleh Abdul Somad, batu tak bertambah-tambah. Tapi begitu tanda tangan Pak Ahmad sekali dengan Pak Hafid Syukri, langsung naik ke atas, berdiri menara 99 meter ke atas. Diajak saya oleh Pak Ucok Parla. Pak Ucok Parla. Pak Ucok Parla, mudah-mudahan Pak Ucok Parla sehat walafiat. Ustaz Somad, ayo kita naik ke atas menara 99. Apa kelebihan menara nih Pak Ucok? Kalau Ustaz naik ke atas, nampak rumah Ustaz di Panam. Saya pun naik ke atas, semangat saya. Naik ke atas, saya tengok, tak nampak Pak Ucok. Melihatnya dengan mata hati. Kok naik prank awak? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada seorang ulama namanya Habib Abdurrahman. Siapa namanya? Habib Abdurrahman, keturunan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia menjadi mufti di kerajaan Mempawah, letaknya di Kalimantan Barat. Lalu dihidupkannya meriam. Meriam yang untuk menembak, bukan ibu, mohon maaf Bu meriam. Meletup meriam tadi, ditembakkan pelurunya. Terbanglah peluru meriam tadi, jatuh ke hutan. Di hutan itu banyak hantu perempuan. Hantu perempuan itu di dunia Melayu disebut dengan Pontianak. Orang Jawa menyebutnya kuntilanak. Orang Melayu menyebutnya Pontianak. Pontianak. Banyak hantu. Bagaimana caranya? Dibangunlah. Ini nampaknya banyak Pontianak lari semua jamaah. Udah mulai hujan turun. Begitu dibangun masjid, maka Pontianak hantu-hantu itu terbang menghilang, dan sekarang kota itu menjadi besar dan megah. Itulah dia kota Pontianak. Jadi syarat membangun peradaban adalah membangun masjid. Inti pelajaran malam ini adalah membangun masjid. Bapak Ibu tidak apa-apa bubar tempat cari benaung, tak masalah. Saya ceramah tak ada jamaah itu biasa. Masuk TV One itu tak ada jamaahnya. Saya berdua aja sama kamera. Tapi nampaknya sekali ini kamera pun hilang juga. Naik Pak, gulung karpet takut basah nanti. Rusak nanti HP-nya. Sesuai dengan doa Pak Ahmad, hujan turun saat waktu Isya masuk. Pas jam 7.44 menurut waktu kota Ujung Batu, azan Isya berkumandang, waktu pun sudah masuk. Tapi insya Allah pelajaran yang kita ambil adalah membangun masjid. Saya sudah cerita tentang bagaimana kota Pontianak berawal dari masjid, kota Pekanbaru berawal dari masjid, kota Pasir Pangarayan berawal dari masjid, kota Medan Sumatera Utara berawal dari masjid, dan dunia ini pun berawal dari masjid. Bangunan yang pertama dibangun adalah masjid. Inna awwala baitin, bangunan yang pertama dibangun, wudi'a linnas, bangunan yang pertama dibangun, lallazi bi Bakkata mubaraka, bangunan yang pertama kali dibangun di atas muka bumi adalah masjid. Setelah Nabi pindah ke kota Madinah, berangkat hari Senin sampai di kota Quba hari Senin, yang kedua dibangun adalah masjid. Itulah dia Masjid Quba. Hari Selasa, hari Rabu, hari Kamis, hari Jumat Nabi bertolak dari Quba ke Madinah.
maka dia pun juga membangun lagi masjid. Itulah dia Masjid Nabawi. Insya Allah kalau Pak Ahmad duduk jadi gubernur 2024, maka insya Allah akan bertaburanlah Islamic Center di kabupaten-kabupaten. Akan bertaburanlah sekolah tahfiz Quran. Kasihan saya sekarang menengok masyarakat Riau berbondong-bondong ingin mendaftarkan anaknya ke sekolah tahfiz Quran di Pasir Pangarayan. Sekarang yang mendaftar 350 orang tidak bisa diterima karena sekolahnya terlalu kecil. 350 orang dari seluruh Riau mau mendaftar di sekolah yang dibangun oleh Pak Ahmad dan Pak Apit Sukri. Tak tertampung sekarang. Insya Allah kalau beliau jadi gubernur, setiap kabupaten kota ada sekolah tahfiz Quran. Ini bukan bohong, bukan dusta, karena buktinya sudah ada. Percaya atau tak percaya? Doa yang terkabul adalah saat turunnya hujan. Di saat turunnya hujan, di saat malam bulan Rajab, di saat waktu Isya masuk, kami memohon dan meminta kepada Engkau ya Allah, barokat Rasulullah, dudukkanlah Pak Ahmad jadi gubernur Riau supaya menyebar Islamic Center ke seluruh kota, supaya makin banyak sekolah agama yang bisa dibantu dan ditolong. Ini kamera mereka hidup semua Pak Ahmad, di share-nya kemana-mana kita ini insya Allah. Kameranya hidup, yang saya khawatirkan cuman paket aja habis. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kalau waktu Isya masuk kasih tahu biar kita azan Isya. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara menurunkan barokah ke Ujung Batu, menurunkan barokah ke Riau? Caranya adalah dengan membangun masjid. Kalau masjid sudah dibangun, jangan cuma sholat subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, mesti ada tahfiz Al-Quran. 80 anak membaca Al-Quran, habis sholat maghrib baca Quran, tapi ternyata ruangnya kecil, ruangnya cuma berapa meter kali berapa meter, sumpek, suntuk, maka mesti dilapangkan. Bapak Ibu orang Ujung Batu yang duitnya banyak-banyak itu, maka besok datang, tengok mana anak 80 orang itu, berapa semen yang perlu dibantu, berapa batu bata, berapa kosen dan pintu, siap untuk membantu tempat anak TPQ ngaji Quran? Dari bunyinya macam tak siap. Kalau Pak Ahmad duduk cincai, selesai itu semua. Satu kali tanda tangan selesai. Tapi sementara beliau duduk, anak-anak ini mesti mengaji. 2022, 2023, 2024, 3 tahun ini jangan sampai anak kita sibuk main game online. Amin. Selamatkan anak kami dari narkoba. Amin. Selamatkan anak kami dari pacaran. Amin. Mudah-mudahan anak muda Ujung Batu yang pacaran semuanya putus. Amin. Putus semuanya. Selamat mereka dari zina, selamat mereka dari perbuatan maksiat, dan insya Allah kita meninggalkan Ujung Batu dalam keadaan aman dan damai. Sudah masuk waktu Isya? Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, bagaimana cara menurunkan rahmat adalah dengan menghafal Al-Qur'an. Wa idza quri'al Qur'an, kalau Quran dibacakan, fastami'u lahu, dengarkan baik-baik, wa ansitu, dan diam, la'allakum turhamun, turun rahmat Allah. Maka kalau Quran dibacakan di toko, turun rahmat di toko. Al-Quran dibacakan di tanah lapang, turun rahmat di tanah lapang. Al-Quran dibacakan di rumah, turun rahmat di rumah. Anak-anak kita mesti menjadi penghafal Al-Quran. Amin. Allahumma ja'al abna'ana wa banatina min hafizil Quran. Jadikan anak-anak kami menjadi para penghafal Quran. Minal mujahidina fisabilika, mereka menjadi mujahid menolong agamamu ya Allah. Allahumma arhamna bil Quran. Turunkan rahmat ke Rokan Hulu, turunkan rahmat ke bumi Bancang Kuning. Barakah Al-Quran ya Allah. Tidak ada jalan lain. Sekarang godaan begitu besar, satu-satunya jalan menyelamatkan adalah dengan Al-Quran. Allahumma arhamna bil Quran waj'alhu lana imamau wa nurau wa hudan wa rahmah. Allah minhu وعلمنا منه ما جهلنا
tilawatahu ana wa atrafan nahar waj'alhu lana hujjatan ya rabbal alamin. Pesan yang pertama, bangun masjid. Tak bisa bangun masjid, makmurkan masjid. Tak bisa makmurkan masjid, dudukkan orang yang kira-kira kalau dia duduk, dia akan menolong masjid. Siap? Pesan yang kedua, jangan sekedar sholat di masjid, tapi buatkan majlis-majlis tahfidz Quran. Imam kita tadi suaranya mantap, luar biasa. Anak-anak kita insya Allah bisa belajar Al-Quran pada imam. Yang belum mengaji, serahkan anaknya. Yang sudah mengaji, mudah-mudahan istiqomah. Amin. Yang ketiga, buatkan sekolah tahfidz Quran, TK tahfidz Quran, SD tahfidz Quran, SMP tahfidz Quran, SMA tahfidz Quran. Orang-orang kaya Ujung Batu, wakafkan tanahnya, tapi jangan tanah yang bermasalah. Orang-orang Ujung Batu yang rukonya banyak, yang duitnya banyak, ingat kalau kalian mati, ruko itu akan dijual, dibagikan kepada ahli waris, yang tinggal hanya kain kafan saja. Betul? Yang dibawa kekal abadi kalau membuka sekolah tahfidz Quran. Walaupun hanya satu rumah, anak-anak membaca Quran pagi, petang, siang dan malam, itulah yang mengalir ke makam kita. Anak-anak kita yang menghafal Quran, satu hari dia baca 2 juz, 1 bulan dia khatam 2 kali, 1 tahun dia khatam 24 kali. Itulah yang menerangkan alam barzah kita insyaAllah. 3 pesan Abdul Somad ketika malam Isra Mi'raj di Ujung Batu, mudah-mudahan ini menjadi bekal kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal. Sudah masuk waktu? Inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah, asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. Hayya 'alas salah, hayya 'alas salah, hayya 'alal falah, hayya 'alal falah. Allahu akbar, Allahu akbar. La ilaha illallah. Allahumma rabb hadhihi ad-da'wati at-tammati was-salati al-qa'imah ati sayyidina Muhammadan al-wasilata wal-fadilah wasyarafa wad-darajata al-'aliyata ar-rafi'ah wa ba'athu Allahumma maqaman mahmudan alladhi wa'adta innaka la tukhliful mi'ad ya arhamar rahimin. Silakan salat Isya berjamaah. Ustaz Somad sudah jamaah takdim pulang ke Pekanbaru, doakan selamat. Mudah-mudahan kita semua istiqomah iman dan Islam. Terima kasih segala perhatian. Mohon maaf segala kesilapan dan kekhilafan. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kepada Tuan Guru kita Haji Profesor Haji
Profesor Dr. Haji Abdul Samad LCMA yang telah memberikan tausiah begitu panjang pada malam hari ini. Namun demikian, berakhir pula lah perjumpaan kita pada malam hari ini. Mudah-mudahan di lain waktu kita akan tetap bertemu dengan beliau. Saya selaku pembawa acara mohon maaf atas segala kekurangan dan kesilapan. Banyak sekali. Ya. Saya sudah dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf kami sampaikan juga kepada jemaah semua, Bapak Dr. Abdul Samad dan rombongan. Memang maaf kepada kita bersama tidak sempat menyalami kita satu persatu, berhubung karena jam 11 nanti beliau juga ditunggu di Pekanbaru. Mudah-mudahan kita doakan semoga rombongan selamat sampai di tujuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat-sahabat begitu penolong ya. Pengajian dari Ustaz Abdul Samad sudah selesai ya. Jadi karena teman-teman jadi jangan lupa ya subscribe komennya ya, loncengnya ya, subscribe kalau sudah subscribe ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh, lagi paman. Sehat? Alhamdulillah sehat. Barakallah. Ya. Dia tahu ya. Inilah ya jumpa tidak bertemu. jumpa saudara-saudara kita ya teman-teman. Jadi itu ada juga paman ya dari paman saya ya yang pas jumpa di pengajian Abdul Samad tadi ya teman-teman. Jadi ini sudah jumpa semua dan sampai saya akhiri dulu ya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Ya, Man. hujan.